NIM 1963-1068 Program Studi Perbankan Syariah Lokal 2C Mata Kuliah Fikih Kontemporer. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi 6 bab. Yang pertama tentang zakat dalam permasalahan kontemporer. Zakat itu berasal dari bumi atau tanah berupa tanaman atau buah-buahan. Apabila tanah sewaan, maka yang wajib zakat itu penyewa tanah. Terus menurut Yusuf Qaradawi itu ada dua penghitung zakat. Yang pertama yaitu 2,5% dari penghasilan kotor. Dan yang kedua yaitu dibagi 2,5% dari hasil yang sudah dibagi oleh kebutuhan pokok. Zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil atau pengurus zakat, dan para mu'alaf. Jika hukum zakat, hukum membayar zakat itu dari bunga bank tidak boleh, karena bunga bank itu riba dan riba itu haram. Jadi tidak boleh dimanfaatkan baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Materi selanjutnya masih mengenai zakat, yaitu zakat dan pajak. Di materi ini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Yang pertama yaitu akan menjelaskan persamaannya, yaitu yang pertama, keduanya sama-sama wajib ditunaikan. Yang kedua yaitu keduanya sama-sama harus disertakan oleh lembaga resmi. Yang ketiga yaitu keduanya juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu untuk kebutuhan ekonomi. Dan yang keempat yaitu keduanya juga dikelola oleh negara dalam pemerintahan Islam. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, zakat dimanifestasikan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, sedangkan pajak ketaatan kepada negara kepada pemimpinnya. Yang kedua, zakat ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Dan yang terakhir, zakat itu dengan niat, sedangkan pajak itu tidak dengan niat. Dari kedua hal tersebut, zakat dan pajak sama-sama wajib ditunaikan, hanya saja beda dalam membayar dan penerimaannya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu jual beli saham dan permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian saham terlebih dahulu. Yang saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dalam saham ini ada dua jenis. Yang pertama, saham biasa adalah saham yang diklaim berdasarkan laba rugi yang terjadi suatu di perusahaan. Yang kedua yaitu saham preference. Saham preference itu di mana bagi hasil ditetapkan, dan ketika perusahaan mengalami kerugian, si
pemegang preference akan diberikan prioritas tertinggi ada dalam penjualan aset. Selanjutnya, hukum saham itu boleh dalam syariah karena jika berinvestasi saham adalah halal bila berasal dari perusahaan yang dikategorikan usahanya bergerak di bidang halal, dan investor membeli saham untuk investasi dan bukan spekulasi. Materi yang keempat yaitu tentang pasar uang dan bursa fluktuasi. Di sini saya akan menjelaskan pasar uang, yaitu seluruh permintaan dan penawaran dana yang jangka waktunya 1 tahun atau kurang dan disalurkan melalui lembaga perbankan. Dalam pasar uang ini ada fungsinya. Yang pertama yaitu sumber biaya, yang kedua fasilitator dan mediator, yang ketiga yaitu penghimpun dana masyarakat, dan yang keempat menawarkan investasi kepada masyarakat. Dalam pasar uang ini ada macam-macam transaksinya. Yang pertama itu pasar uang antar bank, terus yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI.